Nyainson mata kaji semain seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Widya Savitri dari kelas 10 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Bali. Jadi, kerajaan Bali adalah kerajaan kuno yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa pada abad ke-8 Masehi. Ia adalah seorang raja Buddha dari dinasti Shailendra yang memimpin ekspedisi militer untuk mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali. Bukti sejarah keberadaan kerajaan Bali dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Blanjong yang berangkat tahun 914 Masehi. Kerajaan Bali mencapai masa kejayaan pada saat pemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan permaisurinya, Mahendradatta Putri dan Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur. Pada masa ini, sistem pemerintahan semakin jelas dan hubungan dengan kerajaan lain semakin erat. Raja Udayana juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Jawa Timur. Beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Bali diantaranya ada Sri Kesari Warmadewa, raja pertama kerajaan Bali yang mendirikan dinasti Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa merupakan pendiri kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa yang berkuasa di Pulau Bali sekitar tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi. Ia dikenal sebagai raja pertama Bali yang meninggalkan catatan tertulis dalam bentuk prasasti, seperti Prasasti Blanjong di Sanur, Prasasti Panipahan di Tampak Sirik, dan Prasasti Malak Gede. Selain Sri Kesari Warmadewa, ada juga Ugrasena, raja kedua yang memerintah pada tahun 915 sampai 942 Masehi, dan meninggalkan 9 prasasti tentang pembebasan pajak dan pembangunan tempat suci. Ugrasena memerintah setelah Sri Kesari Warmadewa dan sebelum Tabanendra Warmadewa. Pusat pemerintahannya terletak di Singamandawa yang diyakini berada di daerah sekitaran Batur. Ugrasena meninggalkan 9 prasasti yang ditemukan di berbagai tempat di Bali, seperti Prasasti Sokondra, Prasasti Babahan, dan Prasasti Sembiran. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Bali kuno dan berisi tentang kebijakan pemerintahannya seperti pembebasan pajak untuk beberapa desa. Selanjutnya yaitu ada Tabanendra Warmadewa, raja yang memerintah pada tahun 955 sampai 967 Masehi dan membebaskan penarikan pajak untuk desa-desa tertentu. Tabanendra Warmadewa merupakan salah satu raja terkenal dari dinasti Warmadewa yang memerintah pada tahun 955 sampai 967 Masehi. Tabanendra Warmadewa memerintah kerajaan Bali setelah Sri Ugrasena dan sebelum Indra Jayasingha Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya, Ratu Sri Subhadrika Damadewi. Selanjutnya ada Jayasingha Warmadewa, dikenal sebagai Indra Jayasingha Warmadewa, merupakan salah satu raja terkenal dari dinasti Warmadewa yang memerintah kerajaan Bali pada tahun 960 sampai 975 Masehi. Jayasingha Warmadewa memerintah kerajaan Bali setelah Tabanendra Warmadewa dan sebelum Janasadu Warmadewa. Ia membangun pemandian suci Tirta Empul di Tapak Siring yang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Bali. Selanjutnya ada Udayana Warmadewa, raja yang memerintah pada abad ke-11 Masehi dan berhasil memperluas wilayah hingga Jawa Timur. Raja Udayana Warmadewa, juga dikenal sebagai Darmodayana Warmadewa, adalah seorang raja terkenal dari dinasti Warmadewa yang memerintah kerajaan Bali sekitar tahun 989 sampai 1011 Masehi. Udayana Warmadewa memerintah kerajaan Bali setelah Sriwijaya Mahadewi, penguasa perempuan pertama di Bali. Ia memerintah bersama permaisurinya, Mahendradatta, yang merupakan putri Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur. Itulah tadi beberapa raja yang memerintah kerajaan di Bali.
Masyarakat di Kerajaan Bali mayoritasnya beragama Hindu-Buddha, dengan kehidupan ekonomi yang berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Bali runtuh pada abad ke-14 Masehi setelah ditaklukkan oleh Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Setelah itu, Bali menjadi bagian dari wilayah Majapahit dan diperintah oleh raja-raja dari keturunan Jawa. Presentasi dari saya, presentasi yang usai begitu cepat seperti dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Hidup sendiri tanpa kasih sekian dan terima kasih.